kurva yang kalian lihat di sini itu adalah kurva partial equilibrium, di mana menghubungkan 5 kurva ya. Kurva pertama ini menunjukkan kurva untuk individu, jadi permintaan individu tersebut dengan utility-nya seperti itu. Lalu bawahnya itu adalah kurva demand, individual demand-nya sendiri ya, di mana individual demand itu kan diderivasi dari kurva utility seperti itu. Nah, dan kalau kalian lihat di sini itu utility sama indifference curve, utility dengan budget constraint. Ini kan indifference curve ya sebenarnya ya. Ketika bersinggungan itu akan mencapai utilitas maksimum kan. Jadi pada dasarnya titik ini dan ini itu adalah Marshallian demand gitu. Karena ketika konsumsi di sini utilitasnya itu maksimum seperti itu. Oke. Nah, ini untuk individual demand-nya. Lalu ini adalah kurva untuk di pasar level saat keseimbangan ya, supply dan demand. Lalu ini kurva untuk masing-masing perusahaan, karena di persaingan sempurna semua perusahaan itu identik ya. Dan ini adalah kurva average cost dan marginal cost. Nah, lalu setelah itu ada 3 kurva, yaitu kurva biaya, penerimaan, sama kurva profit. Nah, di sini jelas dia persaingan sempurna. Kenapa? Karena kita bisa lihat penerimaannya itu linear, ya. Kalau penerimaan linear berarti harga itu konstan. Dan kurva biaya ini jangka pendek, kenapa? Karena saat tidak memproduksi ada fixed cost-nya, seperti itu. Oke. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, semua bentuk ini itu jadi karena ini, fungsi utility-nya itu adalah, jadi ceritanya ini barang KID namanya ya. Nah, utility-nya itu adalah KID pangkat theta dikali Z pangkat 1 min theta. Nah, kalau kalian masih ingat, ini adalah fungsi utilitas Cobb-Douglas ya. Misalnya X pangkat alpha kali Y pangkat beta, atau X pangkat theta kali Y pangkat 1 min theta. Nah, di sini kita ganti X itu KID, barang yang mau kita analisis dalam, kan parsial itu hanya satu barang yang kita analisis kan. Sedangkan Z itu adalah barang lainnya. Nah, lalu budget constraint kita juga udah belajar dulu ya, misalnya PXX plus PYY. Nah, di sini X-nya kita ganti jadi harga untuk barang X, atau itu jadi P aja. Lalu untuk barang X-nya itu kan jadi KID, jadi P dikali KID ditambah PZ dikali Z. Ini untuk budgetnya. Lalu kuantitas supply-nya itu ada sesuai dengan si produksinya. Ya, produksinya itu juga ngikutin fungsi Cobb-Douglas, cuma bedanya fungsi Cobb-Douglas-nya itu parameter teknologinya itu sama dengan 1. Jadi A kali K pangkat alpha kali L pangkat beta, tapi A-nya itu 1. Seperti itu. Jadi bisa dibikin jadi K pangkat alpha kali L pangkat beta. Ya. Jadi makanya kita bisa lihat ya kenapa utility-nya bentuk kurvanya seperti ini, indifference curve-nya, karena ini kan bentuk Cobb-Douglas kayak gitu kan. Nah, terus kalau kalian mau tahu, ini tuh ada nilai-nilainya nih, misalnya harga sama dengan 5, kuantitasnya mungkin sekitar 500-an atau berapa, kita nggak tahu ya. Tapi sebenarnya ini ada informasinya. Ya, informasi ini adalah ketika theta itu sama dengan 0,5. Jadi budget share untuk barang KID itu 50% dari income, ya kan? Terus income-nya sebesar 50. Lalu ada jumlah konsumen, kan ingat ya ada market demand ya. Ini individual demand untuk satu orang aja. Nah, jumlah individual di pasar ini ceritanya 100. Nah, terus upahnya itu 0,5. Nah, habis itu alfanya 0,6. Parameter untuk capital, budget share untuk capital, ya. Jadi 60% dari budget itu digunakan untuk pasar KID ini digunakan untuk capital, jadi capital intensif. Lalu betanya 0,4. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa dia itu constantly tentu scale Cobb-Douglas-nya. Lalu capital yang digunakan itu sebesar 2, rent-nya itu 5, atau biaya input capitalnya 5. Nah, jumlah produsennya itu sama dengan 100. Maka kurvanya jadi seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba menganalisis apa yang terjadi kalau capital itu turun gitu. Jadi nanti kurvanya bakal berubah kan. Nah, nanti berubahnya kayak gimana dan berubah apa saja yang berubah dan mana duluan yang berubah, seperti itu. Nah, kita misalkan aja si capital itu turun jadi 1,7 gitu ceritanya. Nah, kira-kira pergeseran kurvanya bakal menjadi seperti apa? Dan
nantinya juga kita bisa cari terhadap, kan di sini ceritanya harga equilibrium mungkin nanti kita bisa hitung ya. Mungkin di sini kan kalau kita lihat 5 sama 500 gitu ya. Nah, itu kalau capitalnya 2 kan. Nah, sekarang si ceteris paribus yang lain konstan, terus capitalnya turun 1,7. Nah, kira-kira harga equilibriumnya bakal naik atau turun, dan kuantitas equilibriumnya bakal naik atau turun. Kalau turun ke berapa, kalau naik ke berapa. Nah, itu yang mau kita coba analisis di sini. Nah, sebenarnya hasil analisisnya sudah saya kerjakan, nantinya jadi seperti ini sebenarnya. Ya, bisa kita lihat nih yang berubah itu di semua kurva ternyata berubah ya. Bedanya di kurva individual demand ini dia tidak mengalami shifting, hanya movement aja. Nah, yang mau saya coba jelaskan di video ini adalah pola kerjanya gitu loh. Bukan cuma kalau capital turun nanti hasilnya seperti ini ya. Tapi saya juga pengen menjelaskan ke kalian bagaimana langkah-langkahnya. Maksudnya kayak mana duluan yang bergeser atau yang berubah, lalu dia itu berdampak kemana, dan kenapa bergeser dan berubahnya seperti itu. Jadi nggak cukup hanya tahu perubahannya, tapi juga ngerti kenapa berubahnya seperti itu. Kayak kenapa nanti marginal cost meningkat, kenapa average cost itu nanti di bawahnya kurva semula gitu. Itu yang mau coba dipelajari saat ini gitu. Nah, jadi saya sudah bikin tahapannya. Jadi ada 5 tahapan di sini ya. Jadi ternyata yang berubah itu adalah si kurva marginal cost dan average cost-nya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, jadi kita mesti tahu bahwa kalau capital itu turun, apa yang terjadi? Yang terjadi itu marginal cost meningkat. Kenapa? Karena hasil dari maksimisasi profit itu seperti itu. Tahu dari mana? Nah, tadi kan sudah sempat di-recall di video sebelumnya bahwa fungsi profit itu TR min TC ya, atau PQ dikurang RK dikurang WL. L-nya itu kan tadi sama dengan K pangkat alfa, L pangkat beta. Nah, ini bisa kita ubah L-nya jadi per K pangkat alfa pangkat 1 per beta, seperti itu kan. Nah, berarti turunan profit terhadap kuantitas, ya karena kita mau cari, ceritanya kan PCM itu asumsinya dia melakukan maksimisasi profit kan. Nah, berarti turunan profit terhadap quantity itu sama dengan 0. Nah, jadi si fungsi profitnya ini diturunin terhadap quantity sama dengan 0. Hasilnya adalah kayak gini. P dikurang 1 per beta kali W dikali Q per K pangkat alfa, lalu dipangkat 1 per beta kurang 1 dikali 1 per K pangkat alfa sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa di PCM maksimisasi profit itu bukan hanya MR sama dengan MC, tetapi P sama dengan MC. Dan ini menunjukkan bahwa dia berperan sebagai price taker. Nah, kebetulan di sini adalah P dikurang sekian sama dengan 0. Berarti sekian ini adalah si marginal cost-nya. Nah, kalau kita mau buktikan benar nggak sih ketika capital turun, marginal cost itu bakal meningkat atau bergeser ke kiri atas. Nah, bagaimana membuktikannya? Pakai turunan. Jadi kita turunkan si marginal cost terhadap capital. Dan itu harus kurang dari 0. Dan ternyata kalau kalian turunin ini hasilnya kurang dari 0, seperti itu. Nah, kalau turunan marginal cost terhadap capital kurang dari 0, artinya apa? Artinya ketika capitalnya turun, marginal cost bakal naik. Nah, berarti terbukti bahwa marginal cost akan bergeser seperti ini. Nah, yang mungkin agak bingung kalian pasti adalah average cost ya. Kita bisa lihat kurva average cost-nya itu berubah juga, bergeser menjadi kurva yang baru. Nah, tapi kalau kalian perhatikan secara jeli, itu tuh average cost-nya itu di bawah average cost mula-mula. Tapi ada satu titik di mana average cost-nya itu di atas average cost mula-mula. Nah, kenapa demikian? Nah, kalian juga harus mengerti konsep dari fungsi biaya. Jadi, materi partial equilibrium ini sebenarnya gabungan dari semua chapter ya, termasuk chapter consumer behavior dan producer behavior, seperti itu. Nah, kita mesti tahu dulu bahwa total struktur dari total cost sendiri itu adalah PK ditambah WL. Ya, mungkin saya lebih suka menggunakan V ya untuk harga input capital, tapi nggak masalah kalau kalian mau pakai R. Nah, ingat, kan ceteris paribus ya, semuanya konstan kecuali capital turun. Artinya apa? Artinya total cost-nya itu pasti turun. Nah, average cost itu kan total cost bagi quantity. Nah, sebenarnya kalau capital turun, quantity itu turun. Tapi intinya total cost juga turun kan. Nah, itu tuh menyebabkan average cost gini, quantity-nya turun, total cost-nya itu turun juga. Nah, berarti hasilnya uncertain nih.
kalau total cost turun, Q turun, berarti ada dua hasil. Apakah average cost-nya ikutan turun, atau average cost-nya itu naik dari level semula. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa AC-nya itu turun atau naik? Nah, jawabannya adalah tergantung perubahannya gitu. Apakah cost-nya lebih drastik penurunannya daripada Q? Kalau cost lebih drastik dari Q, berarti AC pasti turun. Tapi kalau ternyata Q-nya lebih drastik daripada TC, berarti kalau misalnya Q itu menurunnya lebih drastik daripada TC, berarti kan AC-nya bakal naik dari semula. Nah, tapi intinya kalau secara ekonomi kita bisa lihat bahwa kan Q-nya tuh turun, TC-nya juga turun. Nah, sebenarnya kita pakai teori ini aja, konsep economies of scale aja gitu. Economies of scale itu kan terjadi saat struktur biayanya itu increasing return to scale dan constant return to scale kan. Nah, intinya adalah average cost itu bakal turun terus sampai dia itu, intinya mula-mula average cost itu bakal di bawah AC mula-mula. Jadi kalian gambar aja kurva AC bayang-bayang atau AC yang baru itu di bawah AC yang mula-mula. Dan pada saat si AC mula-mula, AC yang baru bersinggungan dengan MC yang baru, itu berarti dia mencapai skala ekonomis di situ, atau CRTS. Nah, tetapi ketika setelah itu, kan udah bukan CRTS dong, kalau AC sama MC-nya udah nggak bersinggungan lagi, berarti AC mulai naik kan. Nah, saat AC-nya mulai naik, dia mulai masuk decreasing return to scale. Sehingga AC-nya itu akan lebih tinggi daripada AC mula-mula. Seperti itu. Jadi itu alasan kenapa selama dia berada di skala ekonomis, atau sebelum dia decreasing return to scale, itu AC yang baru akan di bawah AC yang lama. Tapi setelah dia udah bukan skala ekonomis lagi, AC-nya itu bakal di atas AC mula-mula. Jadi itu penjelasannya kenapa kurva AC yang baru seperti ini. Oke. Kalau kurva MC yang baru itu udah cukup jelas dijelaskan sama ini. Turunan MC terhadap capital tuh kurang dari 0, seperti itu. Oke. Nah, jadi dari hasil yang ini ternyata yang berubah duluan itu adalah yang ini. Ya. Nah, dari sini itu berubahnya ke sini. Ya. Kurva marketnya dulu ya. Nah, penjelasannya gimana? Penjelasannya itu seperti ini. Jadi marginal cost kan P sama dengan MC PCM. Nah, P itu bicara tentang inverse supply function atau supply function itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau marginal cost itu bergeser, kurva supply juga ikutan bergeser. Nah, kebetulan di sini marginal cost meningkat atau bergeser ke kiri atas, berarti supply juga ke kiri atas. Dan itu menyebabkan harga equilibrium meningkat. Ya dong, karena kalau marginal cost naik, artinya apa? Tambahan biaya itu meningkat. Makanya secara equilibrium harga itu bakal naik, kuantitas equilibrium bakal turun. Jadi ketika terjadi penurunan capital, ternyata itu dampaknya seperti ini. Gitu. Dan kurva supply-nya benar-benar geser sama seperti marginal cost bergeser. Dan demand-nya sama sekali tidak berubah. Karena di sini fenomenanya hanya capital itu turun. Dan marginal cost meningkat, supply juga bergeser ke kiri atas. Nah, tetapi pembuktian matematis bahwa si supply itu bergeser ke kiri atas adalah ini. Kan kita punya fungsi QS itu adalah di video sebelumnya dijelaskan ya, QS sama dengan N dikali K pangkat alfa dikali beta per K pangkat alfa dikali P dibagi W pangkat beta per 1 min beta. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana dampak perubahan capital terhadap quantity supply, berarti caranya adalah kita turunkan si QS terhadap capital. Nah, ternyata hasilnya itu lebih besar dari 0. Berarti terbukti bahwa kalau capital turun, quantity supply itu juga akan turun. Dan berarti kurva supply harus bergeser ke kiri atas. Dan itu menyebabkan harga equilibrium meningkat, karena demand-nya tetap ya, dan kuantitas equilibrium itu bakal turun. Nah, berarti udah jelas nih, ini sama ini pergeserannya udah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Apa yang terjadi pada si individual demand? Nah, kalian mesti tahu ya, ini kurva mula-mulanya ya. Ini kurva visualisasinya ketika terjadi perubahan capital. Nah, kalian mesti tahu ya, kenapa
berubahnya jadi seperti ini. Ini kan berarti kita bisa lihat bahwa demand itu tidak mengalami shifting ya, tidak bergeser. Tetapi dia hanya movement along the curve. Nah, pertanyaannya kenapa demand itu movement along the curve ya? Karena ketika equilibriumnya turun, quantity equilibrium turun akibat harga equilibrium meningkat, berarti demand itu akan meresponnya dengan menurunkan kuantitas permintaan. Atau bisa kita sebut bahwa kuantitas demand itu turun karena disebabkan oleh kenaikan harga. Nah, kita tahu juga di kurva demand movement along the curve itu terjadi kalau harga itu berubah. Nah, kalau shifting itu kan di luar perubahan harga barang itu sendiri kan. Jadi itu alasan kenapa dia movement along the curve. Dan penjelasan detail kenapa harganya naik, quantity demand turun itu bisa kita buktikan juga karena kan QD itu adalah ini Marshallian demand ya. Kan kalau dulu kalian belajar Marshallian demand untuk barang X ya, itu misalnya alpha M dibagi PX gitu ya. Jadi jumlah income yang kalian gunakan untuk beli barang X dibagi dengan harga barang X kan. Nah, di sini barangnya itu adalah QD ya. Terus alpha M-nya itu jadi theta Y ya. Theta itu persentase budget yang digunakan dari income. H itu adalah jumlah konsumen karena dia lihatnya dari level market ya. Seperti itu. Tapi kalau kita, ini individual berarti hanya bisa kita coret. Jadi theta Y per P gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat dari level market itu seperti ini. Nah, kalau untuk individual juga sama ya. Hasilnya kurang dari 0 juga. Jadi terbukti bahwa kenaikan harga menyebabkan QD turun, QD besarnya juga akan turun seperti itu. Oke. Lalu kita lanjut ke yang keempat. Ya, setelah individual demand, apa yang berubah? Yang berubah itu kurva utility-nya ya. Nah, kita bisa lihat bahwa jumlah barang yang dikonsumsi itu turun. Nah, tapi kenapa kuantitas demand yang diminta itu turun? Oke. Oh, ini tadi penjelasan yang KD ini yang tadi ya. Oke. Nah, ini untuk market demand, ini untuk individual demand. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu nih kenapa KD-nya turun. Tadi udah dibuktikan. Nah, terus maksudnya kenapa sih kalau KD-nya turun, kenapa budget constraint-nya bergeser ke kiri dan indifference curve-nya juga cenderung ke kiri? Pertama-tama kita mesti tahu bahwa ini ada penjelasannya. Kenaikan harga equilibrium menyebabkan budget constraint berotasi. Karena dengan anggaran yang sama, barang X yang didapat lebih dikit dari sebelumnya. Nah, kan harga barang naik. Nah, harga barang naik itu menyebabkan real income itu turun. Nah, itulah penyebab kenapa si budget constraint-nya ini bergeser berotasi ke kiri. Yang menunjukkan bahwa budget yang sama itu hanya bisa dapat ide yang lebih sedikit dari sebelumnya. Seperti itu. Jadi kenapa budget constraint-nya berotasi ke kiri dan indifference curve yang baru juga berotasi ke kiri dan nanti menunjukkan ide yang dikonsumsi lebih dikit dari level semula. Oke. Nah, jadi kita udah nganalisis 4 kurva nih ya. Kurva pertama kurva biaya untuk produsen masing-masing individu, lalu di level market, lalu di level individual, baik individual demand-nya saja ataupun utility dan indifference curve. Nah, yang terakhir kita menganalisis kembali ke produsen. Ya, kita mau analisis yang produsennya atau yang kelimanya. Nah, apa yang terjadi terhadap si produsen? Nah, yang jelas gara-gara kuantitas produksinya itu turun, tadi kan itu menyebabkan AC dan MC meningkat ya. AC meningkat di level tertentu dan MC meningkat gitu ya. Nah, tapi ternyata ini yang bisa kita simpulkan bahwa kalau capital turun, ternyata profit itu meningkat. Ya, ini analisis persaingan sempurna jangka pendek. Nah, kenapa profit itu meningkat? Itu yang mau coba dijelaskan gitu ya. Ternyata peningkatan profit itu berkaitan juga dengan penurunan scale economy of index, di mana perusahaan sama-sama beroperasi di saat decreasing return to scale. Nah, kan kalian udah belajar bahwa di PCM, jangka pendek itu mereka bisa IRTS, bisa CRTS atau DRTS kan. Kalau CR kan intinya kalau increasing return to scale, kalau CRTS AC sama dengan MC gitu ya. Kalau DRTS itu
AC di bawah MC. Kalau IRTS itu AC di atas MC kan. Nah, dia hanya dapat positif economic profit ya si PCM. Kan PCM itu P sama dengan MC ya. Nah, kalau AC kurang dari MC, berarti MC lebih besar dari AC. Ingat, profit itu kan P dikurang AC kali Q ya, rumus sederhananya. Berarti dia profit hanya bisa positif kalau P kurang AC-nya positif. Dan itu hanya bisa terjadi kalau MC lebih besar dari AC, karena P sama dengan MC. Seperti itu. Nah, berarti semakin dia decreasing return to scale, berarti scale economy of index-nya semakin kecil. Nah, scale economy of index itu rumusnya AC per MC. Oke, kalau dia 1 CRTS, di atas 1 IRTS, di bawah 1 DRTS. Nah, semakin dia rendah nilainya, berarti semakin decreasing return to scale. Dan semakin decreasing return to scale, harga itu cenderung lebih tinggi akibat demand yang lebih tinggi. Dan itu menyebabkan profitnya itu cenderung meningkat. Nah, bagaimana pembuktiannya secara matematis? Ya, berarti pembuktian secara matematis kan kita mau melihat bagaimana dampak perubahan capital terhadap profit kan. Berarti ya analisisnya adalah kita menurunkan fungsi profit mula-mula ini terhadap capital. Dan harus dibuktikan bahwa penurunan profit terhadap capital itu di bawah 0. Nah, ini kalian turunin, hasilnya adalah min R plus alpha per beta dikali W I pangkat 1 per beta kali Q pangkat min dalam kurung alpha plus beta tutup kurung bagi beta tutup kurung kurang dari 0. Nah, kenapa kita bisa bilang bahwa ini kurang dari 0? Karena rent itu pasti di atas ini. Gitu. Kalian bisa buktikan bahwa nilai rent itu pasti di atas ini. Kayak gitu. Oke. Jadi karena rent di atas ini, maka terbukti bahwa penurunan profit terhadap capital itu pasti kurang dari 0. Yang menunjukkan bahwa kalau capital turun, profit itu bakal meningkat. Dan secara kurva, terbukti bahwa profit itu naik. Karena produksi yang baru di sini nih. Profitnya lebih tinggi. Nah, sekarang kita coba menganalisis nih. Kenapa bergesernya seperti ini. Pertama dari penerimaan dulu. Nah, kalau untuk penerimaan itu dia titik starting point-nya tetap di 0 ya. Karena kan TR adalah P kali Q ya. Jadi kalau Q sama dengan 0, total revenue itu juga sama dengan 0. Nah, kenapa TR-nya itu geser ke atas? Kenapa? Karena P-nya itu naik ketika capital itu turun. Nah, berarti jelas revenue itu akan meningkat. Dan kurvanya bakal bergeser seperti ini. Oke, nah itu udah dapet tuh. Nah, sekarang untuk total cost. Nah, total cost-nya sendiri kenapa kurvanya itu dia itu pertama-tama cost yang baru itu di bawah cost yang lama. Tapi setelah itu cost-nya itu bakal di atas cost yang lama. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini ada kaitannya juga tadi sama economies of scale. Jadi selama economies of scale, cost-nya itu akan lebih rendah daripada cost yang lama. Tapi setelah decreasing return to scale atau skala diseconomies of scale, biaya yang baru itu bakal lebih tinggi daripada biaya yang lama. Nah, kenapa starting point-nya di bawah? Ya, karena kan ini. Kalian udah tahu ya, cost itu kan RK plus WL atau VK plus WL. Misalnya V-nya konstan, W-nya konstan, L-nya konstan. Kalau capital turun, berarti fixed cost itu juga turun, makanya dia di bawahnya. Dan selama dia skala ekonomis, itu akan di bawahnya terus. Nah, tapi setelah melewati skala ekonomis, cost-nya akan lebih tinggi. Nah, ya udah, terus profit itu kan selisih antara TR kurang TC kan. Nah, karena TR-nya naik, TC-nya turun selama ini, berarti profit cenderung naik gitu ya. Tapi setelah itu profit akan turun ketika peningkatan biayanya lebih tinggi daripada penerimaannya seperti itu. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwa produksi yang sekarang itu akan produksinya turun, tetapi karena capital turun, produksinya turun, dan itu menyebabkan profit itu meningkat. Seperti itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa memang tadi saya sempat bilang bahwa semakin decreasing return to scale, itu ada kecenderungan keuntungan perusahaan itu lebih gede. Tapi kita juga mesti karena dari kurva MC sama AC-nya gitu kan. Memang kecenderungannya kalau demand meningkat itu sebenarnya profit akan meningkat kan. Nah, tapi kita juga mesti lihat bahwa ada saatnya profit itu mulai turun gitu. Dan di sini kita bisa lihat di sini ya, ternyata profit itu tidak terus-terusan naik selama decreasing return to scale. Ada saatnya profit itu mulai turun. Kayak gitu.
Oke, itu yang juga bisa kita lihat. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Kenapa ketika terjadi penurunan capital, perubahan kurvanya seperti ini, di mana ilustrasinya itu adalah capital berubah atau turun dari 2 ke 1,7. Nah, sekarang saya akan menjelaskan konsep equilibriumnya ya. Jadi ini hanya merecall apa yang udah ada di dokumen sebelumnya. Kita udah tahu bahwa nantinya harga keseimbangan itu adalah H dikali theta dikali Y pangkat 1 min beta dibagi N pangkat 1 min beta dikali beta per W pangkat beta dikali K pangkat alfa. Ini adalah harga equilibrium. Sedangkan quantity equilibriumnya itu adalah H pangkat theta pangkat Y H kali theta kali Y pangkat beta dikali N pangkat 1 min beta dikali beta per W pangkat beta kali K pangkat alfa. Nah, ini yang udah kita temukan di dokumen sebelumnya. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman tinggal masukin asumsi yang udah kita dapat ini. Jadi pertama kalian masukin kayak gini, nanti dapat PE dan QE. Nah, terus coba ganti capitalnya jadi 1,7. Nah, kita mau melihat bagaimana dampak equilibriumnya. Kan kalau secara kurva sih tadi udah jelas ya bahwa equilibriumnya itu untuk harga bakal naik, untuk quantity itu bakal turun. Nah, sekarang kita buktikan secara matematis, benar nggak ya? Kalau capital turun dari 2 ke 1,7, harga itu bakal naik, equilibriumnya, sedangkan kuantitinya itu bakal turun. Nah, setelah saya masukin angka-angkanya, di mana semuanya sama persis, yang beda itu capitalnya, yang tadi mula-mula 2, terus sekarang jadi 1,7. Nah, ternyata terbukti bahwa harga itu meningkat gara-gara peningkatan penurunan capital. Ya, yang mula-mula equilibrium itu 4,98, gara-gara capital turun jadi 1,7, ternyata harga equilibrium yang baru itu adalah 5,49. Oke, sedangkan quantity equilibriumnya terbukti turun dari 502,38 menjadi 455,70. Seperti itu. Jadi terbukti kurva yang jadi secara intuisi dan logika masuk akal perubahan kurvanya kayak gini, tapi secara matematis juga terbukti bahwa benar harga equilibrium naik, quantity equilibrium itu turun gitu. Nah, terus kalau kita mau mencari perubahannya ya udah persen delta PE itu adalah P aksen E kurang PE dibagi PE. Nah, dapat deh. Ternyata gara-gara capital itu turun dari 2 ke 1,7, ternyata harga equilibrium meningkat sebesar 10,24%. Nah, sedangkan quantity equilibriumnya itu ternyata turun sebesar 9,29%. Nah, nanti informasi ini bisa kita gunakan untuk analisis yang lainnya. Tapi di video kali ini saya hanya mencoba menjelaskan apa yang terjadi kalau capital itu turun dengan asumsi dari 2 ke 1,7. Seperti itu. Lalu hal lainnya juga adalah pembuktiannya ya, pembuktian dari pergeseran setiap kurva dan pembuktiannya secara matematis ya. Oke, jadi itu saja yang mau saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.